Sebagai petani pemula, sistem integrasi varian Holti di ladang tada hujan seperti ini merupakan eksperimen sekaligus challenge tentunya. Olehnya itu saran dan masukan dari kawan-kawan petani senior dan para pakar sangat kami butuhkan, sehingga dengan saling mendukung dan mensupport dapat menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman kami di bidang pertanian. Dunia pertanian atau perkebunan bagi kami memang bukan hal baru, namun saya yakini kalau tidak dikelola secara profesional apalagi minim pengalaman tentunya akan menjadi tidak maksimal. Itulah alasan saya bahwa integrasi hortikultura ini merupakan eksperimen sekaligus tantangan bagi kami ya, petani pemula. Konsep ini kami aplikasikan berdasarkan beberapa referensi dari teman serta beberapa bacaan dan sumber media sosial YouTube. Oh ya kawan-kawan, bahwa ladang yang kami gunakan saat ini sebelumnya terdiri dari alang-alang dan semak belukar yang tidak pernah digarap sejak puluhan tahun ya. Dan saya rasa ini masih memiliki banyak unsur hara sebagai nutrisi yang baik dan cukup. Sehingga metode yang kami akan coba adalah serba organik atau non kimia sintesis. Beberapa varian yang coba kami kembangkan nanti adalah kacang tanam berupa kacang-kacangan ya, kacang panjang, sayur-sayuran dan jagung serta berbagai buah-buahan lainnya. Nah, ini di video yang nampak sekarang adalah tanaman kacang yang berusia 13T ya, dengan pola tanam zigzag dengan menggunakan bibit yang dibeli di pasar-pasar tradisional di tempat kami tentunya. Ada beberapa kelemahan tentunya tanaman kacang dilakukan dengan metode zigzag seperti ini, yaitu pada saat pembumbungan nanti akan menyulitkan kami, tetapi inilah faktanya bahwa kami baru memulai. Yang nampak ini adalah tanaman kacang panjang yang berusia kurang lebih sama dengan kacang tanah, yaitu 13 HST. Nah, sedangkan untuk kacang panjang sendiri kami tumpang sari dengan kacang tanah, kami tanam di pinggir seperti ini, dan alhamdulillah 13 HST ya, tumbuh subur. Dan sebagai media bantu kacang panjang kami buat lanjaran sepanjang pinggiran media tanam dari kacang tanah ini. Oh ya kawan-kawan, saat ini kacang tanah kami pantau dan sampai saat ini kami belum pernah berikan perlakuan khusus termasuk herbisida gulma ya, karena mengingat sampai saat ini belum nampak atau gulmanya belum tumbuh. Nah, di antara ribuan kacang yang tumbuh, kami temukan salah satu varietas atau jenis kacang yang tumbuh ini mengalami mal klorofil atau kekurangan klorofil seperti ini, nampak putih. Apakah ini pertanda terserang hama atau memang karena jenis varian yang beda dengan yang lain? Karena kalau yang lain ini menghijau semua, sedangkan 2-4 pohon ya kami temukan seperti tadi. Coba kita telusuri lagi sampai ke depan apakah masih kita temukan
Nah ya, namun sepertinya kayaknya hanya sebagian kecil ya, 3-5 pohon yang varian seperti tadi. Dan ini coba kita spill di bagian pagar, ada tanaman kacang panjang. Dan ini kita manfaatkan media yang paling pinggirnya adalah untuk kacang panjang. Sekali lagi, dengan lanjaran kita manfaatkan adalah pagar pembatas kebun kita, sehingga kacang tanahnya akan menjalar di pagar ini. Oh ya, bagi kawan-kawan atau petani senior, terutama petani kacang, mohon berbagi ilmu dan pengalaman ke depan bahwa insya Allah kacang ini tetap terjaga kesehatannya dan tumbuh subur. Tetapi perlu juga kami waspadai bahwa ketika kami menemukan kendala, kami tentunya banyak membutuhkan referensi yang lebih dari kawan-kawan semua. Nah, nampak tadi tumbuhan kacang yang alhamdulillah cukup subur meskipun di bawah pohon jati, dekat dengan pohon jati. Dan hampir kami telusuri semua tanaman, boleh dikatakan baik itu kacang tanah maupun kacang panjang, itu 95 bahkan 99% tumbuh. Karena memang sampai saat ini kami belum pernah melakukan penyulaman sama sekali, karena melihat bahwa di antara hamparan ini hampir tidak ada yang bolong atau yang apalagi yang mati. Selanjutnya yang ini baru kemarin ya kita lakukan pembajak menggunakan kultivator kaik dengan roda baja. Cukup sederhana dan simpel penggunaannya. Ini persiapan untuk jagung manis atau jagung ketan ya. Nih dengan ukuran 50 panjang dan lebar kurang lebih 30 atau 25 meter. Ini kami estimasi menghabiskan bibit kurang lebih 5-8 kilogram. Nah, kebetulan cuaca saat ini sangat mendukung dan insya Allah sebentar menunjukkan tanda-tanda hujan. Ini sangat ideal untuk dilakukan penanaman jagung. Dan di seputaran persiapan jagung kami tumpang sari dengan timun, sehingga semua tempat atau titik kami benar-benar manfaatkan sebagai media tanam hortikultura. Oh ya, karena ini adalah agro perkebunan, sehingga kami memiliki visi dan konsep sehat, nyaman dan lestari, sehingga beberapa fasilitas kami siapkan termasuk akses masuk dan lahan parkir. Sehingga kalau nampak dari gerbang masuk ini seperti terowongan, meskipun ini kan belum diaspal atau belum di beton ya. Dan ini penampakan tanaman kangkung cabut usia 7 HST, kurang lebih 2 bedeng yang kami
baru tanam. Nah, ini masih kurang lebih 3-5 bedeng lagi dengan metode sistem penanaman berjenjang menggunakan waktu 7 hari atau 10 hari ke depan kita baru menanam di bedengan yang baru. Tujuannya adalah memudahkan pemanenan sehingga tidak bersamaan. Dan tekstur tanahnya cukup keras saat ini mengingat matahari cukup terik ya. Belum pernah hujan 2 hari. Oh ya kawan-kawan, konsep agro perkebunan yang kami kelola ini insya Allah ke depan juga kami akan kembangkan peternakan, termasuk persiapan untuk empang atau kolam ikan, dan sementara kami garap adalah pembuatan arang kayu. Dan ini kayu persiapan pembuatan rumah kebun. Oke kawan-kawan, demikian video yang bisa saya share. Mohon masukan dan saran melalui kolom komentar untuk saling mendukung ilmu dan referensi dunia pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.